Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runi Setiani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelestarian lingkungan hidup untuk pelajaran Al-Quran Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta untuk keperluan hidup manusia. Apabila kita perhatikan, sungguh luar biasa apa yang ada di alam ini. Semua itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Allah telah menyebutkan sumber alam dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42, Al-A'raf ayat 56-58, As-Sad ayat 27-28, Al-Furqan 45-50, Al-Baqarah ayat 204-206. Yang pertama di sini ada Surat Ar-Rum ayat 41-42. Dengan bunyi terjemahnya itu, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang persekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Ayat 41 menjelaskan bahwa di dunia ini telah nyata terjadi berbagai kerusakan atau bencana, baik di darat maupun di laut. Kerusakan dan bencana itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Pada ayat 42, Allah memerintahkan kepada manusia supaya mengadakan perjalanan di muka bumi. Manusia diharapkan dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Yang kedua di sini ada Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kami mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur dan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga di sini ada Quran Surat Sad ayat 27-28, artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Ayat 27 merupakan penegasan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya, semuanya dengan benar dan bermanfaat. Pada ayat 28, Allah menegaskan bahwa tidak akan pernah sama antara orang yang berbuat kerusakan di bumi dengan orang yang berbuat amal soleh. Yang keempat ada Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50 yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekitarnya dia menghadapi niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat.
Sini ada penjelasannya pada ayat 45 dan 46, Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya memerhatikan ciptaannya, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang dari tiap-tiap benda yang terkena sinar matahari. Kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap tidak berpindah-pindah. Pada ayat 47 Allah menyebutkan kekuasaannya menjadikan malam itu seperti memanfaatkan pakaian yang menutupi badan dan tidur seperti orang mati. Seseorang tidak sadar sama sekali dan anggota badannya berhenti bekerja ketika dia tidur. Pada ayat 48 Allah menegaskan bahwa dia yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, terutama bagi para petani. Tiupan angin itu menandakan sudah dekatnya hujan sebagai rahmat Allah. Pada ayat 49 Allah menerangkan bahwa hujan adalah untuk menyuburkan negeri-negeri atau tanah yang mati, tandus dan sudah lama menunggu-nunggu turunnya hujan. Pada ayat 50 Allah menjelaskan bahwa dia telah mengatur turunnya hujan itu secara bergiliran di antara manusia. Hujan itu sebagai rahmat. Dengan hujan, bumi yang kering dapat subur kembali dan menumbuhkan berbagai tanaman. Yang kelima ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 204-206 yang artinya, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya mereka neraka, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Di sini ada penjelasannya pada ayat 204 menjelaskan beberapa sifat munafik. Di antara sifat munafik itu perkataan yang menarik, pandai membawakan diri, dan seakan-akan dia mengerti dan menaruh perhatian terhadap segala permasalahan yang menyangkut keselamatan manusia. Ayat 205 menjelaskan sifat munafik yang lain. Orang munafik apabila berpaling atau berpisah dari orang beriman, dia tidak akan sungkan untuk membuat kerusakan di muka bumi demi kepentingannya sendiri. Ayat 206 menjelaskan bahwa sifat munafik itu apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, muncullah kesombongannya untuk berbuat dosa. Dan terakhir ada hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidakkah seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan tanaman itu menjadi sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang rajin bercocok tanam, memelihara, merawat tanamannya dengan baik, pasti akan memetik hasilnya dengan baik. Demikian pula orang yang memelihara tumbuh-tumbuhan yang tidak baik dimakan oleh manusia, seperti memelihara rumput, pasti tidak akan sia-sia, karena rumput itu akan dimakan oleh binatang ternak yang dipelihara manusia, dan manfaatnya pun akan kembali kepada manusia itu sendiri. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.